Dari mulai kapan ya udah banyak banget yang nyerem-nyeremin kan, yang ngasih tahu kalau misalkan 2023 tuh bakalan kayak apa kayak apa kayak apa. Wah ya, somehow mungkin maksudnya baik sih teman-teman ya, sebagai warning gitu kan, atau wanti-wanti gitu ya. Tapi buat orang yang overthinking ya, alias semuanya dipikirin nih teman-teman ya, bakalan jadi momok banget gak sih, yang menakutkan. Aduh, jadi begini begini begini, yang tadi ya mungkin aslinya nggak akan begitu gitu kan, tapi karena dipikirin terus gitu kan ya, jadinya malah jadi terjadi semua gitu ya. Ayo ya teman-teman ya, kita baca yuk ya, peluang, potensi apa, keberuntungan apa sih yang bakalan muncul di 2023 ini ya, buat kamu semua yang ngedengerin Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya. Supaya apa sih? Supaya ini bisa jadi afirmasi yang baik buat kalian semua. General reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan bahagia ya, dengan happy ya, vibesnya juga yang positif, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi afirmasi yang positif. Amin ya teman-teman ya. Yearly reading teman-teman ya, tahunan ini 2023 ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih cerita ya, dengerin aja, siapa tahu 3-3-nya ini semuanya jadi milik kamu. Semua keberuntungan ini semua jadi milik kalian semua. Amin ya. Oke teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay with a beautiful word for you. Dan private reading buat kalian semua yang masih belum tahu ya, private reading ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman ya. Alamat emailnya ada di depan tadi, dan di description juga ada, jadi silahkan menuju ke sana ya. Oke, kita baca yang pertama ya. Story yang pertama, cerita tentang 2023 overall itu seperti apa ya. Overall seperti apa cerita 2023 ini buat kamu semua ya, di cerita yang pertama. Oke. Ada reality, ada hope, dan juga ada transformation. Oke. Kita lihat untuk yang Oke. Kita lihat seperti apakah gerangan. Right, reality, love, ada enjoy, dan juga ada floating, ada diversity. Oke, 2023 ini ya teman-teman ya, diwarnai apa dan sebaiknya apa yang dilakukan ya, seperti itu. Jadi kita fokus aja ke solusi apa yang bisa kita lakukan. Ada perjalanan-perjalanan nih teman-teman ya, perjalanan yang dilakukan ya, perjalanan yang ditempuh luar kota, luar negeri, ataupun apa ya, tapi ada perjalanan di sana ya, seperti ini. Ada hal dimana di 2023 ini kamu mesti belajar lebih fleksibel sih ya, lebih fleksibel, menyadari bahwa tiap-tiap manusia tuh punya yang namanya keterbatasan teman-teman ya. Adaptasi ini penting banget ya untuk segala sesuatu yang bakalan terjadi di 2023 ini teman-teman ya. Belajar beradaptasi itu emas, hal yang diharuskan gitu ya, sebaiknya dilakukan ya, seperti itu. Karena bisa jadi ya, ini kamu berada di satu situasi ya, dimana ada orang-orang sekitarnya kamu yang tidak mendukung apa yang kamu pikirkan. Nah ini dia, jadi kita juga mesti belajar untuk melihat dari banyak sisi ya teman-teman ya, bukan hanya sisinya kamu aja. Nah buat teman-teman yang berhubungan gitu kan ya, berhubungan dan gak jelas di 2022 ini masih ke bawah ya, ke bawah di 2023 ini. Jadi apa yang mesti dilakukan? Belajar untuk ini move on gitu kan ya, hindari terus-menerus dalam satu ikatan yang gak jelas ya teman-teman ya, dalam hal percintaan ini ya. Jadi move on, berani move on, berani memulai lagi satu hubungan yang serius, satu hubungan yang real. Hubungan-hubungan yang gak jelas ya tinggalkan, lepaskan ya, seperti itu. Ini ada perjalanan juga ya teman-teman ya. Lalu juga ada hope, ada sepanjang tahun mungkin beberapa teman-teman ya di kuartal pertama atau kedua atau ketiga ya, nanti kita lihat lebih jelasnya ya teman-teman ya. Ini ada beberapa teman-teman yang kehilangan harapan ya, kehilangan tujuan hidup, dan ngerasa down untuk segala sesuatu hal yang terjadi ya. Mungkin karena banyak pihak yang menyudutkan ya, secara eksternal juga, dan ini mempengaruhi internalnya kalian. Tapi balik lagi teman-teman, kalau bukan kalian sendiri yang membangkitkan niat, membangkitkan harapan dalam diri kalian sendiri, terus kita mau ngarepin siapa dong ya kan ya. Oke, tahun-tahun 2023 juga ada yang teman-teman yang diwarnai masih dengan cerita-cerita apa sih
bukan kena ya, keserempet nih ya sama hubungan-hubungan yang berbahaya juga ada ya, mengakibatkan ya banyak sekali hal-hal yang bakalan terbuka di 2023 ini ya, rahasia-rahasia yang selama ini ditutupin ya, hubungan-hubungan berbahaya yang selama ini dijalani ya, ini bisa jadi ya masih terbawa sampai tahun depan ya. Tapi ya semoga 2023 ini cukup ya teman-teman ya, cukup ya seperti itu. Perbedaan ada, tapi sekali lagi balik lagi gitu kan, kita mesti juga belajar untuk lebih beradaptasi ya teman-teman ya, beradaptasi sama situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Kalau kamunya kaku-kaku terus-terusan ya, ini nggak bakalan jadi apa hidupnya ya, seperti itu. Jadi belajar untuk menghargai perbedaan ya teman-teman ya, belajar untuk menghargai perbedaan dan tetap semangat apapun yang terjadi, karena ini ada potensi seperti ini. Selalu ada jalan, percaya deh ya. Karena apa? Karena masalah itu selalu datang sama solusinya teman-teman ya. Hanya saja selama ini mungkin solusinya nggak kelihatan karena kamu sibuk gitu ya. Sibuk nyari solusi, padahal solusinya udah ada sepaket gitu kan sama masalahnya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Kontrol diri teman-teman, kontrol mood ya, karena apa yang kamu tabur bakalan kamu tuai. Kalau kamu melakukan sesuatu hal yang berbahaya ya siap-siap aja ya, kayak gitu. Oke? Jangan terlibat-libat ya. Perubahan-perubahan mungkin terjadi ya, perubahan besar mungkin terjadi di tahun ini ya teman-teman ya, tahun 2023 ini. Oke ya. Sekarang kita bakalan baca ya. Sekarang kita bakalan baca untuk per 4 bulan ya. Per 4 bulan. Jadi 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan yang ketiga ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita baca ya untuk 4 bulan yang pertama seperti apa. Jadi bulan Januari, Februari, Maret sama April ya teman-teman. Oke, ada strength, ada freedom, dan juga ada illusion ya. Keberuntungan seperti apa sih yang akan kamu dapatkan ya? Ada strength. Wow, ini bagus nih teman-teman ya. Kartu strength ini kartu yang oke. Ups, jatuh. Tunggu ya. Sebentar, saya ambil dulu. Wait. Oke, kamu dapat 5 kartu loh. Wow banget kan ya. Oke, kamu dapat 5 kartu ini ya. Right. Kita tata dulu, tunggu. Biar enak bacanya ya. Strength, freedom, illusion. Freedom, isolation, joy, balance, dan flow ya. Jadi kalau misalkan di sini dilihat apa sih hal-hal baik gitu kan yang bakalan terjadi, keberuntungan besar-besaran ini apa sih yang kamu bakalan dapat di awal 4 bulan pertama ini ya teman-teman ya. Jelas ada strength di sini. Strength ini kartu yang paling bagus gitu ya. Jadi ini adalah keberuntungan yang bertubi-tubi dari segala macam aspek ya. Jadi aspek kehidupan kamu semuanya teman-teman ya, baik keuangan gitu kan ya, apapun lah ya, semuanya teman-teman. Jadi ini kemudahan bertubi-tubi kamu dapetin gitu loh teman-teman ya, kabar-kabar bahagia dari semua aspek kehidupan ya. Jadi kamu kayak dapat apa sih, kayak dapat jackpot gitu ya, seperti itu nih ya. Ini seperti ini. Lalu juga yang tertutup selama ini gitu kan ya, jadi terbuka. Peluang-peluang juga ada nih teman-teman ya, peluang-peluang juga hadir ya. Kebebasan yang kamu inginkan, yang kamu idam-idamkan kamu dapatkan. Yang kemarin-kemarin ya di 2022 kamu semua banyak terikat gitu kan, terutama terikat dengan pikiran-pikiran ya yang ada di pikirannya kamu ya. Ini kamu bisa bebas ya dengan aturan-aturan yang ada gitu. Perlakuan-perlakuan yang tidak adil kamu dapatkan nih, ketidakadilan ya kamu dapatkan keadilan nih teman-teman ya. Dan oke, keinginan-keinginan kamu beberapa juga jadi kenyataan ya teman-teman ya di awal 4 bulan pertama, which is ini bagus nih teman-teman ya, bagus banget ini seperti ini. Oke, ini 4 bulan pertama ya teman-teman ya, 4 bulan pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke 4 bulan yang kedua ya. 4 bulan yang kedua buat kamu ya, seperti apakah ya. 4 bulan yang kedua buat kamu, kita lihat ya. Ada love, attachment, dan ada power. Kita coba lihat untuk another deck ya. Kita lihat love, attachment, power. Oke, ini sesuatu hal yang diinginkan ya, bisa jadi seperti itu.
Oke, kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, hal-hal yang diinginkan terutama kalau dilihat ini tentang relationship ya, yang kamu inginkan ini jadi kenyataan. Jadi kalau misalkan kalian jobless gitu ya, terus habis gitu nembak nih, dapet gitu loh teman-teman ya. Jadi benar-benar apa yang kamu inginkan di 4 bulan tengah ini ya, jadi bakalan jadi kenyataan. Pekerjaan yang kamu inginkan juga dapet gitu kan, barengan sama orang yang kamu sayang juga dapet gitu. Ya, kemungkinan seperti itu mungkin terjadi. Apa sih yang nggak mungkin gitu ya. Lalu juga nih teman-teman, kerja keras yang selama ini udah kamu lakukan ya teman-teman ya, ini membuahkan hasil seperti yang benar-benar kamu harapkan, dan pencapaian hidup kamu jauh lebih baik ya di 4 bulan tengah ya teman-teman ya. Step mungkin nggak langsung yang jebret gitu ya, nggak ya, tapi pelan-pelan tapi pasti ya, seperti itu. Jadi pencapaiannya jauh lebih tinggi, contoh gaji naik gitu kan, contoh lagi naik jabatan ya, hal-hal seperti itu. Ini di 4 bulan tengah ya teman-teman. Sekarang kita bakalan menuju ke 4 bulan terakhir ya. 4 bulan terakhir seperti apa, kita lihat 4 bulan terakhir. Kita lihat kayak gimana emotion, growth, success, right? Kita lihat untuk right, emotion, kemarin-kemarin mungkin ada pihak-pihak yang nggak suka sama kamu, menghalangi dan sebagainya. Ini satu persatu mulai bisa kamu atasi nih teman-teman ya. Hambatan-hambatan mulai bisa kamu atasi satu persatu ya. Jadi bisa lah ya. Mungkin kamu akan sendiri gitu, artinya ada kan orang yang pada akhirnya terbuka ya, gitu topengnya, tapi buka dulu topeng ya kan, terbuka topengnya. Jadi ya sendiri, single gitu kan, tapi it's okay gitu ya teman-teman ya, fine, nggak ada masalah dengan hal itu selagi itu satu persatu ya membaik lah ya, kayak gitu. Lalu juga apa yang sedang kamu bangun, yang kamu kerjakan ya, ini bukan hanya bersifat materi ya, tapi lebih ke ini sih, lebih kalau dilihat ya di sini lebih peluangnya ke relationship dengan family ya teman-teman ya. Ini bisa diperbaiki, jadi berangsur-angsur membaik gitu loh tentang hubungannya kamu ya. Tentang pekerjaan juga sama nih teman-teman ya. Ada sukses di sini ya. Bisa jadi perubahan-perubahan yang terjadi ya teman-teman ya. Perubahan-perubahan yang terjadi ini akan mengakibatkan hal yang baik gitu ya. Ada bantuan dari orang-orang yang kamu nggak sangka-sangka ya. Ada orang yang memang berubah gitu, nggak sangka ternyata orangnya kayak gini ya, kayak gitu loh ya, seperti itu. Oke. Ini adalah 4 bulan yang terakhir ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita sekarang bakalan menuju ke cerita kamu yang ke berapa? Kedua ya. Kedua, kita agak sedikit lebih panjang ya di readingan kali ini ya teman-teman ya. Oke. Walaupun telah ku tutup mata hati, begitupun telingaku, namun dia ini kalau cinta memanggilmu, ini walaupun kau buka titik sendiri. Oke, kita baca yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua buat kamu, right? Kita lihat cerita tentang 2023 overall seperti apa sih ini ya. Kita akan lihat. Oke, cerita yang kedua ya ini ya. Wow. Ada reality, strength, and then ada commitment. Oops. Wow. Oh, okay. Right. Alright, 2023 ya, kurang lebih seperti apa sih teman-teman ya untuk cerita kamu yang kedua. Oke, ada hal-hal dimana mesti belajar untuk lebih tegas ya teman-teman ya, ketegasan gitu kan ya.
dan juga ada perjalanan-perjalanan. Kalau misalkan kita lihat di sini, perjalanan ini adalah satu aturan yang diterapkan. Bisa jadi kamu melakukan perjalanan dinas ya, seperti itu, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Belajar beradaptasi teman-teman ini karena sesuatu hal nggak mungkin yang namanya tepat seperti ekspektasinya kita. Mungkin aja ada yang meleset gitu kan. Meleset artinya dari 10 yang kamu harapkan ternyata 8 gitu ya, seperti itu. So ya, kadang-kadang manusia boleh berencana, boleh punya ekspektasi seperti apa, tapi tetap hasilnya ya kita nggak bisa yang namanya controlling hal tersebut. Jadi ya belajar beradaptasi itu penting banget teman-teman ya, sangat penting banget belajar untuk beradaptasi dan belajar untuk menyadari bahwa tiap-tiap manusia tuh punya yang namanya keterbatasannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa yang namanya paksa atau push gitu kan ya. Kalau misalkan seseorang itu ya nggak sesuai dengan maunya kita ya, kayak gitu. Sabar sih ya, belajar sabar, belajar untuk melepaskan hal-hal yang membuat kamu itu nggak bawa kebaikan buat kamu ya, belajar untuk dilepaskan. Contohnya stressing yang terlalu tinggi, kebawa pikiran hubungan-hubungan yang nggak terlalu baik gitu kan ya udah lepasin, karena ini ada perpisahan ya teman-teman ya, ada perpisahan ini bukan berarti kamu cerai gitu atau putus gitu ya, belum tentu ya teman-teman ya, belum tentu, tapi ada perpisahan. Mungkin saja untuk kalian untuk refleksi diri, karena ya ini ceritanya adalah bolak-balik sama orang yang sama gitu ya, jadi susah move on ya, terlalu setia, mau ngelepasin susah. That's why ada yang namanya tadi ya, belajar untuk melepaskan kalau misalkan hubungan itu nggak bawa kebaikan buat kamu, kayak gitu ya. Lalu ada komitmen ya, sepanjang 2023 ini jaga komitmen, karena ada potensi-potensi godaan ya di luar sana ya. Godaan ya mampir tuh pasti teman-teman, tapi tergantung juga. Kalau kontrol dirinya kita bagus ya, mau godaannya semonyer apapun gitu ya, nggak akan yang namanya kesenggol. Dikit aja nyenggol aja nggak akan bisa ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi jaga komitmen dengan baik seperti apapun godaannya, karena ini godaan-godaan ada ya, apalagi kalau misalkan kita lihat kalau hubungan kamu sama pasangan kamu lagi nggak baik-baik saja, wah ya ini jadi gimana dong ya. Alright ya, ini sepanjang 2023 kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat juga ya sekarang ini untuk 4 bulan yang pertama ya, 4 bulan yang pertama, keberuntungan besar-besaran seperti apa sih yang bakalan kamu dapat ya teman-teman ya, yang bakalan kamu dapat di 4 bulan yang pertama di cerita yang kedua ini ya, seperti apakah? Kita lihat. Oke. Wow. 4 bulan yang pertama ini masih diwarnai dengan hal-hal apa sih ya? Kamu dapatkan keadilan dari hal-hal yang udah kamu rasakan selama ini, ketidakadilan ya, dikhianati orang yang kamu sayang ya, rahasia-rahasia yang terbongkar gitu kan. Hal-hal tersebut ya menjadikan kamu dapat keadilan dari hal-hal yang selama ini ya membuat kamu sakit, membuat kamu terluka ya. Bagus nih teman-teman ya, jadi terbongkar banyak hal ya di awal tahun ini gitu kan ya. Kamu dapat kejutan yang benar-benar luar biasa gitu, dan itu akan melegakan kamu loh teman-teman ya. Somehow itu bakalan melegakan kamu. Bisa jadi ini bukannya pasangan juga ya teman-teman ya, tapi mendapatkan keadilan dari sebuah situasi yang kamu alami, terkait pekerjaan juga bisa, hubungan juga bisa gitu ya. Contoh seperti itu buat kamu yang mungkin kemarin-kemarin dikhianati nemu gitu ya. Buat kamu yang mungkin kemarin-kemarin pasangannya nggak mau dengerin, sekarang ini pasangannya mau dengerin gitu. Buat kamu di pekerjaan ya, kemarin-kemarin mohon naik gaji belum dikasih, ini dapat gitu loh teman-teman. Jadi keadilan yang kamu dapatkan ya, seperti itu. Lalu ada attachment teman-teman ya, attachment. Apa sih ya? Apa sih yang kamu dapetin keberuntungan seperti apa ya? Kerja keras yang selama ini kamu lakukan ya teman-teman ya, ini membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan ya. Dan ini kamu benar-benar bisa berdiri sendiri loh, di kaki sendiri, di tangan.
di kaki sendiri ya teman-teman ya. Jadi benar-benar ini tercukupi juga ya, hal-hal yang selama ini kebutuhan tercukupi, jadi aman, sejahtera luar biasa gitu ya, seperti itu. Dan ini ada nih dalam hubungan ya teman-teman ya, kemarin pihak-pihak yang membatasi, pihak-pihak menghalangi ya, ini mulai satu persatu mulai bisa diatasi. Ada titik terang ya untuk komitmen kamu, untuk kamu berpasangan dengan siapa dan sebagainya, yang kemarin mungkin gak setuju atau kayak gimana ya, ini mulai ada titik terang di 4 bulan yang pertama ya teman-teman ya. Jadi pihak-pihak yang kemarin membatasi, pihak-pihak yang kemarin melarang atau kayak gimana ya, gak setuju atau memberikan apa gitu kan ya, ini mulai bisa teratasi dengan sangat baik satu demi satu ya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat untuk 4 bulan yang kedua ya teman-teman ya. 4 bulan yang kedua seperti apa? Kita coba lihat 4 bulan yang kedua seperti apa. Kita coba lihat saja. Kita coba lihat ya 4 bulan yang kedua seperti apakah gerangan. Apa yang kamu inginkan akhirnya kamu dapatkan, iya gitu kan ya, dalam hal pekerjaan ya. Tapi ini sih lebih potensinya ke relationship ya teman-teman ya. Selama ini kamu menanti, kamu menunggu, kamu dapatkan ya, seperti itu. Kamu lagi PDKT-an ya, pendekatan, kamu dapetin gitu loh teman-teman. Hal-hal yang kamu inginkan ya kamu dapatkan, seperti itu. Amin ya. Semoga buat kalian yang sudah menunggu ya teman-teman ya, kalian dapat ya, ini di 4 bulan tengah ya teman-teman ya, 4 bulan tengah. Nah ini ada creation di sini ya. Ini orang yang kamu sangka-sangka selama ini nggak baik itu ternyata baik teman-teman ya. Ini berkaitan dengan keluarga ya, berkaitan dengan keluarga. Terjadi sebaliknya dari ketakutannya kamu. Mungkin orang yang tadinya nggak mau yang namanya bantu kamu, jadi bantu gitu. Yang kamu pikir dia orangnya jahat gitu kan, ternyata jadi baik gitu loh teman-teman ya. Seperti itu, jauh dari apa yang kamu pikirkan ya mengenai orang tersebut. Nah kejadian-kejadian juga kayak begitu ya, kamu pikir kejadiannya kan kayak gini, ternyata enggak gitu ya. Lalu ini juga ya teman-teman ya, akan terjalin lagi ya silaturahmi yang selama ini terputus ya teman-teman ya. Kemarin mungkin kehilangan momen barengan sama orang yang disayang ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan ya teman-teman. Ini akhirnya bisa diselesaikan, selisih paham bisa terjembatani dengan sangat baik ya pada akhirnya nanti ya. Amin ya buat kalian yang sedang menghadapi hal-hal tersebut sekarang ya, di tahun depan semoga membaik ya teman-teman ya. Amin. Nah sekarang kita lihat ya untuk 4 bulan yang ketiga ya teman-teman ya, 4 bulan terakhir ya, 4 bulan terakhir seperti apa. Kita lihat expression, illusion, dan juga ada transformation. Kita lihat di sini. Oke. Expression, illusion, dan juga ada enjoy. Oke. Expression, beban yang selama ini kamu mesti tanggung ya teman-teman ya. Ini ternyata kamu gak harus tanggung sendiri, ada yang ngebantu gitu pada akhirnya. Jadi orang-orang yang kamu gak sangka selama ini ya, terutama di orang dekat ya teman-teman ya, bisa jadi family nih, bisa jadi keluarga, bisa jadi seperti itu. Tapi ya orang dekat juga mungkin ya seperti ini. Dan ada sih yang membantu gitu, jadi bebannya gak harus kamu tanggung sendiri. Ada yang membantu kamu untuk sedikit meringankan beban kamu. Impian-impian yang selama ini cuma di awang-awang ya, udah mulai sedikit-sedikit kelihatan nih teman-teman ya, bisa jadi nyata. Udah mulai sedikit-sedikit mengalir gitu ya, udah mulai kelihatan. Jadi kamunya udah tahu apa yang mau dituju, apa ya cita-citanya kamu ya, seperti itu. Jadi udah mulai kelihatan dan ini bagus ya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan ini cukup drastis teman-teman ya, cukup drastis. Jadi perubahan yang gak kaleng-kaleng loh ya. Perubahan yang drastis banget, dan ini kamu harapin gitu ya. Jadi akhirnya gitu, ini hal-hal yang menyangkut banyak hal, menyangkut pekerjaan bisa, relationship juga bisa, bahkan kesehatan ya buat teman-teman yang mungkin lagi sakit ya. Ini berangsur-angsur membaik ya, seperti itu. Jadi perubahannya banyak banget nih, perubahannya sangat banyak sekali ya. Oke, ini cerita yang kedua ya buat kamu, cerita yang kedua buat kamu. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang ketiga, ayo ya. Ceritamu yang ketiga.
Oke, kita lihat cerita yang ketiga. Tunggu ya, kita pisahin dulu nih. Kita pisahin dulu biar kangen, cia ya. Oke, kita lihat. Alright, kita lihat saja nanti. Tolong sampaikan pada dirinya. Right, kita baca yang ketiga ya teman-teman ya. Kita baca cerita yang ketiga buat kamu. 2023 ini ya, overall seperti apa sih ceritanya kamu. Oke, kita lihat. Oke. Alright. Wow. Oke. Alright, ada ground di sini ya, which is ground ini adalah tentang ini tahun yang bagus banget ya buat kamu. Apa sih? Belajar lagi ya, fokus sama karir, fokus sama pendidikan aja gitu ya teman-teman ya. Ini tahun yang sangat bagus untuk kamu belajar bangkit ya. Walaupun ada indikasi 2022 di akhir ya, kamu ada indikasi lagi down, lagi kayak gimana gitu kan teman-teman, dan masih ke bawah di 2023 ini teman-teman. Ayo belajar bangkit ya. Kalau kamu lagi merasa jatuh ya, jangan pernah kehilangan harapan atau keberanian, karena yang bisa membangkitkan ya cuma diri kita sendiri ya. Kalaupun kamu kehilangan banyak, percaya yang kehilangan itu juga bakalan diganti gitu ya, seperti itu. Kalau rezeki mah nggak akan kemana gitu ya. Emosi juga perlu dikendalikan ya teman-teman ya, up and down ya. Sebagai seorang manusia wajar nggak sih? Wajar, tapi jadi nggak wajar kalau misalkan kamu nggak bisa kontrol ya. Oke, belajar kontrol diri teman-teman ya. Melangkah ini butuh keberaniannya kamu nih. 2023 bener-bener butuh keberaniannya kamu ya. Belajar untuk lebih fleksibel, karena nggak semua hal bisa kamu paksakan sesuai dengan maunya kamu ya. Ada perjalanan ya, tentang perjalanan ini bisa jadi perjalanan karena dinas juga bisa, pekerjaan juga bisa ya, atau perjalanan karena memang ya bagusnya adalah ini ada cerita tentang hubungan-hubungan yang nggak pasti, ikatan-ikatan yang nggak jelas ya teman-teman ya. Ini 2023 terjawab. Jadi akhirnya kamu bisa melepaskan hal-hal yang memang membuat kamu itu selama ini merasa tersakiti gitu ya. Bisa lepas hal-hal yang nggak membawa kebaikan buat kamu, yang kamu tahu ini bisa dilepaskan ya. Hal-hal yang mungkin ketika kalian bersama ya banyak pihak yang merasa tersakiti, ini juga bisa dilepaskan. Buat kalian yang udah punya pasangan ya, ini tahun yang bagus untuk apa sih? Melepaskan ego ya, melepaskan egonya kalian ya, belajar buat saling mendengarkan, belajar buat saling ya teman-teman ya, belajar buat mengenali love language-nya pasangannya seperti apa ya, seperti itu. Yang jelas ini tahun belajar sih buat kalian ya, tahun belajar ya tahun belajar banget. Oke, kita lihat ya buat 4 bulan pertama seperti apa ya. Keberuntungan apa sih yang kamu bakalan dapat di 4 bulan pertama ya. Keberuntungan seperti apa yang kamu bakalan dapat ya teman-teman ya di 4 bulan pertama ini. Kita lihat ada balance, sukses, ada hope juga ya. Kita lihat. Oke. Illusion, flow dan changes. Oke. Ada keadilan yang kamu dapatkan ya dari hubungan-hubungan yang selama ini mungkin banyak janji manis gitu kan ya, dan juga mungkin kerjaan-kerjaan gitu ya teman-teman ya, selama ini memberikan kamu itu impian-impian yang wow banget gitu ya, dan kamu dapat keadilan akhirnya gitu loh dari sini. Hal-hal yang udah dijanjiin gitu kan kemarin-kemarin ya, ini bakalan kamu dapatkan. Mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan jumlahnya atau nominalnya atau apapun ya hitungannya, tapi at least kamu dapat gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga ada bantuan dari orang yang gak disangka-sangka ya, bener-bener gak disangka, kamu gak sangka banget nih orang ternyata bantu ya, seperti itu. Ini hadir di 4 bulan pertama ya. Lalu ada hope, ini tentang peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang hadir di 4 bulan pertama ini banyak ya teman-teman ya. Kamu mungkin kehilangan ya, tapi kamu mendapatkan banyak kesempatan dan peluang ya. Ini di 4 bulan yang pertama ya. Kita menuju ke 4 bulan yang kedua ya. 4 bulan yang kedua seperti apa sih? 4 bulan yang kedua seperti apakah ya? 4 bulan yang kedua seperti apa?
apa? Papa seperti apa? Papa. Alright, the power, strength dan juga attachment. 4 bulan tengah ini lebih baik ya teman-teman ya. Lebih baiknya kenapa? Ya kamu dapat pencapaian yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. 4 bulan yang pertama ya. Pencapaian hidup yang jauh lebih baik ya. Artinya adalah kemungkinan besar apa yang kamu harapkan ya naiklah dikit gitu kan ya. Gaji naik dikit gitu, terus apa gitu loh teman-teman ya. Jadi ada tambahan-tambahan lah ya. Lumayan gitu ya. Dan ada strength ya, ini kamu kayak dapat jackpot ya, bertubi-tubi ya, kesempatan juga hadir, tetapi mungkin ya di 4 bulan yang pertama ini ada problem-problem yang berkaitan dengan relationship, perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang ya. Tapi di aspek hidup yang lain ya, ini kamu kayak dapet jackpot, keberuntungan yang kayak bertubi-tubi banget teman-teman ya. Seperti itu. Tidak perlu takut ya, walaupun 4 bulan kedua ini kamu penuh dengan ketakutan teman-teman ya, tapi percaya bahwa hasil kerja kerasnya kamu ini ya, ini bakalan membuahkan hasil seperti apa yang kamu harapkan ya. Ini apalagi 2 kartu ini ya teman-teman ya. Kalau udah ada kartu ini you don't have to worry ya. Jadi 4 bulan yang tengah ini bakalan jadi bulan yang bagus, walaupun juga ada cerita-cerita yang kurang ya, seperti itu. Kita lihat di 4 bulan terakhir ya teman-teman, di 4 bulan terakhir seperti apa. Expression, freedom dan juga ada wisdom. Oke, kita lihat. Ini orang yang bantuan dari jadi gini, beban yang selama ini kamu mesti tanggung sendiri ya teman-teman ya, di keluarga ataupun di mana ya, akhirnya kamu tuh dibantu gitu loh ya. Akhirnya kamu dibantu sama orang-orang dalam keluarga kamu atau orang-orang dekatnya kamu, seperti itu. Walaupun mungkin ya ini orang yang kamu nggak sangka-sangka ya, orang yang kamu bener-bener nggak sangka ya bakalan bantu ya orang seperti ini. Keadilan, kebebasan yang kamu inginkan juga kamu dapetin ya. Selama ini mungkin terikat dengan aturan-aturan tentang cara pandang gitu kan, ada perbedaan di sini, perbedaan prinsip, perbedaan pandangan dan sebagainya ya. Ini kamu dapat kebebasan di 4 bulan yang terakhir. Lalu juga nih problem-problem yang berkaitan dengan selisih paham ya, ini mungkin juga berpengaruh ya teman-teman ya. Selisih paham ya, lalu juga ada perbedaan prinsip, perbedaan pandangan ya, seperti itu, selisih-selisih ya. Ini akhirnya bisa terjembatani, ada solusi ya. Mungkin damai yang enggak yang oke, sama-sama gitu, oke nggak bisa gitu, tapi at least selesai gitu loh teman-teman ya, at least selesai. Dan ya seperti itu ya. Seperti itu, apa yang diharapin oke sih ya, berjalan dengan oke. Alright ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, cerita yang ketiga buat kamu. Nah, manusia teman-teman ya hanya bisa berusaha, berdoa gitu kan, semaksimal kita mampu, pastinya kayak gitu. Tapi apapun yang terjadi pada akhirnya nanti ya, itu adalah nanti ya nggak sih ya. Jadi tetap semangat menjelang 2023 ini teman-teman ya. Pastinya ada banyak sekali pembelajaran yang kita bawa dari 2022. Bawa yang baik-baik ke 2023, pakai hal tersebut, kembangkan hal tersebut supaya jadi hal yang lebih baik lagi buat kalian semua. Right? Tetap setia nemenin kalian setiap tahunnya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia ya, dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Jadi buat kalian yang masih belum pada tahu, channel pertamanya Oracle Card Indonesia Soul Story ya, which is itu adalah Oracle Card Indonesia aja. Silahkan menuju ke sana. Oke ya. Jumpa lagi ya teman-teman ya di bacaan-bacaan yang selanjutnya. Semoga bacaan ini bisa jadi semangat buat kalian semua dan menginspirasi ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Have a great year.